TV ya? Ada dong. Nih pakai TV ada pas Indonesia. Jangan lagi ngeliat swing di penjara ini akhirnya Ki. Ya alhamdulillah, setelah kan sebetulnya dia itu udah kalah. Jadi kan dia kasasi. Paling tinggi itu kan Mahkamah Agung, udah kalah. Nah harusnya dia dieksekusi itu dari 6 bulan atau 5 bulan yang lalu gitu. Tapi nggak tahu kenapa si Indra Tarigan ini, narapidana Indra Tarigan ini, dia tuh kayak nantangin hukum gitu. Tiba-tiba pergi ke klub, nongkrong ke mall. Kan gue gemes ya, maksudnya lo harusnya tahu lo tuh udah narapidana tinggal dieksekusi menjalankan hukuman yang harus dijalani sekitar kalau nggak salah 8 bulan plus 250 juta denda. Kalau nggak bayar denda kurungan penjara 6 bulan. Jadi 1 tahun berapa tuh? 4 bulan. 4 bulan. Atau 4 bulan. Nggak taunya kemarin banyak dikirimin sama netizen. Dia lagi di salah satu klub di daerah SCBD. Terus dikirimin kan videonya, lihat udah dia. Terus tiba-tiba ada temen yang ngeliat dia di Senayan City. Lama-lama gue gemes ya. Terus gue mikir gini, kalau ini terjadi sama gue, mungkin gue udah digendong sama Kejari atau kejaksaan gitu kan. Gak mungkin lah gue bakal dibiarin lepas begitu aja. Orang kemarin aja yang di Serang Kota, gue belum masuk ke persidangan, baru di kepolisian Polres Serang Kota aja gue udah ditangkep ya kan. Apalagi ini yang jelas-jelas udah kalah, udah ketok palu, udah nggak ada persidangan, memang diputus bersalah dan harus menjalani masa hukuman, udah jadi narapidana, kok masih bisa kemana-mana. Akhirnya gue bikin story, nggak sampai 24 jam ditangkep gitu. Ya aku sih mau ngucapin banyak-banyak terima kasih buat Kejaksaan Negeri Republik Indonesia, buat Kejati atau Kejari Jakarta Selatan juga terima kasih banyak karena sudah menjalankan tugasnya dengan baik gitu. Memang ya dia bersalah, ya dia harus dihukum gitu. Siapapun yang bersalah di negara ini memang harus dihukum sepantasnya. Apalagi makanya nih Niki ingetin ya, buat siapapun yang penikmat sosial media, mau Instagram kah, mau TikTok kah, mau Twitter kah, kalau kalian berurusan dengan orang dewasa, cukuplah orang dewasanya aja. Kalau misalkan kalian mau berantem sama saya, kalian mau huru-hara sama saya, ya sama sayanya aja, jangan bawa anak saya gitu. Karena kalau udah kerana privacy, private, bawa keluarga, bawa anak, biasanya kalau lagi pikiran lagi tenang, gue nggak bakal ngelaporin. Tapi kalau pikiran gue lagi nggak tenang, itu pasti gue akan cari-cari gitu, mau di akun gosip kek, mau di akun siapa kek, pasti gue cari cap-cip aja gitu kalau gue orangnya gitu. Jadi kemarin itu kan atas hinaan ya, atas hinaan anakmu gitu kan. Nah gimana tuh ketika akhirnya hinaan itu, kalau boleh di flashback sendiri seperti apa sih? Jadi dulu itu si narapidana Indra Tarigan ini kan sebetulnya gue tuh nggak pernah punya masalah sama dia. Cuman dia dulu kan gue di pagi-pagi pasti happy. Nah dulu kan Bang Billy sama Chris Hatta berantem lah, karena gue temenan sama Bang Billy kan, jadi gue support Bang Billy dong. Tiba-tiba si Chris Hatta ini nge-hire lawyer yang namanya Indra Tarigan. Nah disitulah dia mulai menghajar gue, padahal gue nggak ada salah, gara-gara gue di pihaknya Bang Billy. Itu proses itu adalah duduk pertama kali gue tahu yang namanya si Indra Tarigan ini gitu. Nggak tahu kenapa, pokoknya gue terus dicecer. Tiba-tiba si Indra Tarigan ini, narapidana ini, dia gabung bersama geng sampah. Gue nggak ngerti tuh gimana cara ngerekrutnya satu sama lain tuh, gue nggak paham. Sampai akhirnya terjadilah nggak tahu, pokoknya tiba-tiba dia itu kayak nyerang gue terus, sampai ada laporan polisi di Polda banyak, dan akhirnya ditolak karena nggak masuk kan pasalnya. Terus abis itu tiba-tiba dia posting abang gue dulu, abang gue mukanya dicoret-coret gitu kan. Terus abang gue kan waktu itu kan namanya dia kuliah lulus, jadi dia bikin acara sama temen-temennya, dia coret-coret mukanya kayak Joker, terus dikatain. Terus abis itu makam nyokap gue juga dikatain. Terus abis itu baru ke anak. Nah pas ke anak itu gue kayak dek gitu. Jadi ada satu postingan yang gue lagi video call sama anak, tapi kok diganti sama, tiba-tiba gue video call sama Gandun gitu. Itu banyak banget deh, pokoknya terus akhirnya gue berpikir kayak, wah ini nggak bener nih, kok dia lawyer tapi kok dia tidak bisa membatasi emosinya gitu. Akhirnya ya udah dapet masuk pasalnya, ya udah jalan. Ini 2 tahun loh prosesnya, karena kalau gue itu kan kalau ngelaporin orang memang betul-betul menjalankan sesuai prosedur. Gue nggak pernah bayar, gue nggak pernah minta tolong siapapun. Gue pengennya memang pure aja gitu jalannya. Memang kalau masuk pasalnya ya sudah masuk, walaupun terasa lama 2 tahun, tapi alhamdulillah sekarang mendapatkan hal yang gue ya memang sepatutnya harusnya memang dihukum bersalah. Dapat keadilan. Gitu. Keadilan. Akhirnya gue mendapatkan keadilan di Republik Indonesia gitu.
Dan sempat akhirnya dapat berita dia di penjara sendiri, lo seperti apa dalam arti? Karena lo lagi di sono di Korea. Di Korea ya, iya, gue lagi liburan sama anak-anak. Iya, bukan happy-nya tuh bukan happy kayak mereka waktu gue di penjara di sel Serang kota itu kan sampai tumpengan, nyanyi-nyanyi kan. Gue nggak kampungan ya, bukan gerombolan mereka lah kalau gue gitu kan. Ya kalau gue ya senangnya karena akhirnya perjuangan gua untuk mendapatkan keadilan di negara ini tuh tidak sia-sia walaupun menunggunya lama gitu. Inilah proses yang benar sebetulnya kalau untuk masalah hukum. Kalau yang lain itu kan kadang-kadang minta tolong ini, ntar bayar lewat belakang apa segala macem gitu kan, Markus lah segala. Kalau gua tuh enggak, gua tuh benar-benar pure 2 tahun ini ya udah. Memang sesuai SOP-nya aja. Dan itu menyakitkan pada saat 2 tahun penantian iya, ini ya? Iya, karena kan mereka kan kalau dari geng mereka kan nggak mungkin jalan kasusnya, nggak mungkin ya. Kalau gue ya kita lihat aja nanti endingnya. Kalau mereka itu kan nggak pernah mau sabar sampai ke endingnya, selalunya selalunya mendahului terus kan. Kalau gue kan nggak mau kayak gitu, gue lihat endingnya, oh dapat ya udah ini prosesnya. Kenapa jadi 2 tahun terasa lama? Karena si narapidana Indra Tarigan ini kan kasasi lagi sampai ke Mahkamah Agung, kasasinya ditolak, alhamdulillah, makanya itulah 2 tahun lama gitu. Gregetan nggak sih Kak ketika kemarin dia seperti itu dan akhirnya? Wah, waktu dia ditangkap juga kan sempat ngancam wartawan juga kan, harus nyebarin, gue laporin loh ini. Masih ada songongnya ya, padahal ya duit juga nggak ada, tinggal juga masih di tempat kayak begitu ya. Tapi ya itu dia lah, makanya banyak bercermin jadi manusia itu gitu kan. Kadang-kadang kita nggak pernah tahu kan, maksudnya keadaan kita tuh seperti apa gitu kan ya. Sekarang kalau nggak salah dia udah dibotakin ya kalau nggak salah ya. Ya karena kan di penjara nggak boleh rambut gondrong kan. Dan siap bersaksi juga nggak sih Nyai ketika nanti persidangan atau udah nggak ada sidang? Ketika nanti kelanjutannya mungkin? Udah nggak ada kelanjutan, udah selesai. Ini udah selesai. Ini tuh tinggal dia si narapidana Indra Tarigan ini tinggal menjalankan hukuman yang sudah ditetapkan dari Mahkamah Agung yang kasasi itu. Jadi dia tuh kalah terus, jadi udah nggak ada persidangan lagi, udah nggak ada apa-apa lagi. Ini udah selesai, sudah case close, dia tinggal menjalankan hukuman. Pengen biar bagaimanapun kan ya dia manusia kan. Ya akhirnya dia merasakan bagaimana tinggal di penjara yang sebenarnya ya. Kalau Cipinang itu kan udah sebenarnya ya kan. Kalau kemarin itu kan gue cuma titipan gitu kan, beda gitu kan, prosedurnya beda, tempatnya beda. Kalau dia kan emang bener-bener apa namanya itu, apa sih kalau penjara itu tempat LP ya, memang lapas lembaga binaan. Memang dia sudah menjadi narapidana yang seutuhnya gitu kan. Itu nggak enak makanannya, setiap hari makan cadong ya kan. Mungkin cadong itu kayak makanan yang nasi ya ala kadarnya lah, terus campur kayak gitu kan. Gue aja nggak pernah makan nasi cadong gitu kan, setiap hari pasti keluar uang gitu ya. Dia siapa yang mau perhatiin gitu kan. Pasti kan yang ketua gengnya ini yang sudah merekrut dia kan juga nggak bakal ada yang mau bantu dong. Dan dia bukan di penjara 1-2 bulan gitu, 8 bulan plus 6 bulan kalau dia nggak bisa bayar denda 250 jutanya gitu. Ya pasti gue akan menjenguk gitu. Setidaknya gue pernah bilang juga sama dia waktu di persidangan, saya maafkan kamu tapi proses ini tetap berjalan. Tapi saya pikir dia mau berubah, ternyata dia masih menghajar saya beberapa minggu yang lalu kan. Ya udah, akhirnya jadinya masuk penjara deh. Kalau emang besuk, apa yang mau ngomong apa? Di Serang itu kan yang bersangkutan juga jenguk ya? Nggak jenguk, dia mau bikin gara-gara aja. Nggak ada jenguk sama sekali dia. Dia itu ceritanya mau jadi detektif gitu kan. Terus dia tuh katanya kan waktu ke Serang juga mau nginjek lehernya Bang Haji. Ya itu aja yang dia lakuin gitu. Nggak dia nggak akan pernah bisa masuk untuk menjenguk gue, karena gue berhak untuk menerima siapapun tamu yang mau gue terima dan tidak gitu. Jadi dia masuk, mungkin dia masuk aja tapi nggak sampai ke dalam gitu. Memang lagian si Indra Tarigan itu siapa bisa main celonong masuk begitu aja, dia kan bukan siapa-siapa. Tapi berharap juga nggak sih gerombolan mereka tuh kan sempat udah ada laporannya juga ya di Polda Banten, Polda Serang sama Polres Indra Tarigan kan memang dilaporin sama Bang Haji. Itu kan prosesnya masih berjalan gitu. Enggak, gerombolannya kan ada kalau Medina Musa kan di Tangerang Selatan ya. Itu juga prosesnya masih berjalan. Ya gitulah kalau proses sesuai SOP. Nggak ada minta tolong atasan ini itu. Kan kalau tapi waktu saat ketemu Indra Tarigan dia
sempat nggak sih mohon minta maaf gitu untuk dicabut? Oh dia pernah memposting beberapa bulan yang lalu yang dia lagi di salon sama Kak Fitri. Ya itu dia proses meminta maaf. Tapi kan saya nggak bisa maafin begitu aja dengan perlakuan dia selama ini. Pas saya nggak maafin, katanya dia posting-posting dengan caption-caption yang menggiring opini lagi gitu. Jadi memang ini orang, ya itulah makanya kalau kita bener juga kata orang dulu, kalau kita mau bagus ya lingkungan kita juga harus bagus dan bertemannya sama orang yang bagus. Karena dia bertemannya sama orang yang sengklek otaknya, makanya dia nggak pernah bener otaknya gitu. Selalunya tadinya udah mau bener, tiba-tiba belok lagi gitu. Sayang juga, kasihan juga sih sama Tarigan ini. Nik, tentang ini dong Nik, ahli waris kemarin